Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai cara body mekanik, terutama pada ibu hamil. Nah, ada pepatah mengatakan, jagalah aktivitasmu, karena sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, akan tetapi sehat akan berubah menjadi mahal ketika kita menjadi sakit. Oleh karena itu, saya mengangkat tema body mekanik untuk mengajarkan kepada kalian semua masyarakat, terutama pada ibu hamil, agar beraktivitas kesehari-hariannya itu dengan aman dan nyaman. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmadini, saya dari Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan semester 3, NIM-nya P0121105. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa sih itu body mekanik. Nah, body mekanik pada ibu hamil yaitu suatu sikap tubuh yang baik yang menyesuaikan perubahan tubuh ibu hamil, terutama pada tulang punggung ibu yang mengalami lordosis. Apa sih itu lordosis? Lordosis di mana posisi tubuh ibu melengkung ke depan. Untuk contoh gambar lordosis seperti itu ya. Manfaat dari body mekanik untuk ibu hamil itu yang pertama, membentuk aktivitas dengan kesehari-harian yang aman dan nyaman. Yang kedua, agar ibu hamil tidak mengalami sakit punggung seperti itu. Itu manfaat dari body mekanik. Dampak yang timbul dari penggunaan mekanik tubuh yang salah, yang pertama itu terjadi ketegangan sehingga memudahkan ibu hamil timbulnya kelelahan. Selanjutnya itu ada teknik dan cara-cara body mekanik. Yang pertama itu tekniknya itu berdiri, terus duduk, bangun dari tempat tidur, mengangkat beban atau jongkok. Jadi untuk teknik berdiri di mana kita harus tegak, ibu hamil itu harus tegak, terus mengangkat bahunya, dan juga harus tegak lurus seperti dari bahu hingga tumit, dan mengangkat pantatnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teknik duduk. Ini gambarnya. Nah, gambar seperti itu, yang pertama kita harus rileks agar tidak mengalami pegal-pegal, dan juga untuk bahu itu harus disandarkan di sandaran kursinya, dan untuk kaki sebaiknya itu menyentuh lantai, dan jika tidak nyampe menyentuh lantai itu harus diganjal dengan kursi kecil. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang posisi bangun dari tempat tidur. Contohnya seperti itu. Posisi tersebut itu yang pertama, tubuh digeserkan ke tepian tempat tidur terlebih dahulu, lalu kedua lutut ditekuk. Jika sudah ditekuk, miringkan badan. Nah, jika sudah posisi miring, yaitu angkat tubuh secara perlahan menggunakan kedua tangan. Jika sudah, turunkan kaki secara perlahan. Nah, jika sudah turun, jika ibu sudah dalam posisi duduk, ibu duduk terlebih dahulu dalam beberapa menit. Lalu jika sudah duduk dalam beberapa menit, ibu bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhan ibu. Yang keempat, itu posisi di mana mengambil benda yang jatuh. Contohnya, untuk teknik mengambil benda pada ibu hamil, yang pertama kita lirik dulu, bendanya itu ada di mana? Oh, bendanya ada di bagian kanan. Nah, terus habis itu, jika sudah melirik bendanya, kaki kanan kita itu sejajar dengan benda tersebut. Lalu kita jongkok secara perlahan, jongkok. Nah, jika sudah jongkok, itu pastikan pandangan ibu itu ke depan. Nah, jika sudah jongkok, terus melirik, bendanya itu ada di mana? Oh, ada di situ. Nah, ambil menggunakan tangan bendanya.
Selanjutnya jika sudah, yaitu bangun secara perlahan dan tumpuannya itu ada di paha. Hindari mengambil benda dengan cara membungkuk, karena cara membungkuk dapat menyebabkan ketegangan otot yang mengakibatkan ibu sakit punggung. Hal-hal yang tidak dianjurkan pada ibu hamil dalam saat body mekanik, yang pertama itu mengangkat beban berat. Terus yang kedua itu ada melakukan posisi dengan salah. Yang ketiga itu ada naik turun tangga. Yang keempat, posisi tersebut dalam waktu yang lama. Itu contohnya seperti bersila, terus berdiri terlalu lama, duduk terlalu lama. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya pada ibu hamil itu harus melakukan body mekanik yang baik dan benar supaya pada saat melakukan aktivitas sehari-harinya itu dengan aman dan nyaman. Terus untuk menghindari keluhan pada ibu hamil itu mengalami sakit punggung. Nah, untuk teknik-tekniknya juga ada teknik duduk, ada berdiri, bangun dari tempat tidur, mengangkat beban atau barang, dan juga jongkok. Nah, untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan itu ada seperti naik turun tangga, mengangkat beban, dan juga posisi yang salah seperti duduk bersila terlalu lama, berdiri terlalu lama, seperti itu. Nah, untuk mengakhiri dari apa yang sudah saya jelaskan, di sini saya akan berpantun. Jadi, burung dara, burung merpati, hinggap di pohon jati. Cukup sekian dan terima kasih. Lagi